Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melan Rahmatika. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Invasi Mongol dan Akibatnya. Kelompok kami dengan anggota saya sendiri Melan Rahmatika, NIM 196121051, 2 Sofia, NIM 196121052, Danu Priyambudi, NIM 196121053, dan Ivan Nur Hasanah, NIM 196121055. Silsilah bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur, di mana nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai 2 putra kembar, Tartar dan Mongol. Dari kedua inilah melahirkan 2 suku bangsa besar, Mongol dan Tartar, dan selanjutnya Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang kemudian dirujuk menjadi Bani Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah atau Shamanism, menyembah bintang-bintang, dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. B. Invasi Mongol sampai Baghdad jatuh. Pengapungan kota Baghdad terjadi pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi. Tidak banyak halangan berarti dalam perjalanan pasukan Hulagu menuju Baghdad. Dan begitu tiba, tentara Mongol langsung membangun jejaring pertahanan dan selokan di sekeliling kota Baghdad. Mereka membawa mesin pengapungan seperti balok pemukul dan ketapel untuk menyerang tembok kota. Pada tahap ini, Al-Mutasi melakukan upaya terakhir untuk bernegosiasi dengan Hulagu. Namun tawaran ini kembali ditolak. Akhirnya pada 10 Februari 1258 Masehi, Al-Mutasi menyerahkan Baghdad ke Hulagu Khan nyaris tanpa perlawanan. Bencana pun sudah membayang di depan mata mereka setelah terjadi penyerahan tersebut. Selama 3 hari setelah penyerahan tersebut, Hulagu dan gerombolannya tidak berusaha memasuki kota. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyingkirkan komunitas Kristen Nestorian Baghdad ke tempat aman. Hulagu menyuruh mereka untuk mengunci diri di gereja mereka dan memerintahkan tentaranya untuk tidak menyentuh mereka. Dan setelah memastikan komunitas Kristen Nestorian ini selamat, maka Hulagu memberi keputusan yang paling biadab, yang paling mengerikan yang dikenal sejarah. Ia mengizinkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan sepuas-puasnya untuk merayakan kemenangan mereka. Menurut berbagai perhitungan para ahli, jumlahnya berkisar antara 90.000 sampai 1 juta rakyat Baghdad tewas mengenaskan dalam peristiwa ini. Tapi dalam suratnya yang ditujukan kepada Raja Perancis Louis IX, Hulagu mengklaim sudah membunuh 200.000 orang Baghdad dalam invasi ini. Di level para ningrat, sekitar 3.000 tokoh terkemuka Baghdad termasuk pejabat, anggota keluarga Abbasiyah, dan khalifah sendiri memohon gerasi. Tapi 3.000 orang tersebut dihukum mati, kecuali khalifah yang ditahan untuk waktu yang tidak terlalu lama dan diberikan hidup sementara dan dibiarkan hidup sementara.
Konon, Hulagu dinasihati oleh para peramal bahwa darah Khalifah Abbasiyah tidak boleh tumpah ke bumi. Bila itu terjadi, maka bumi akan menolaknya, dan bencana alam pun terjadi. Untuk mensiasati nasihat ini, maka Hulagu mengeluarkan pemerintah mengeksekusi Khalifah dengan cara menggulungnya dengan karpet tebal, lalu kemudian secara bersama-sama diinjak oleh barisan pasukan kuda Hulagu sampai mati. Setelah seminggu bersukaria di Baghdad, Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota yang pernah mencapai peradaban paling tinggi itu dalam keadaan hancur berantakan dan nyaris tanpa penghuni. Perpustakaan besar Baghdad yang berisi dokumen sejarah berharga dan buku tentang topik mulai dari kedokteran hingga astronomi dihancurkan. Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota sambil melawan arah hembusan angin. Jaringan kanal untuk mengairi tanah subur pun ikut dihancurkan pasukan Hulagu. Bencana kelaparan dan wabah menyerang sisa penduduk Baghdad yang kurang dari seperempat. Diperkirakan lebih dari 1 dekade Baghdad terjerembab kondisi ini, hingga mereka mampu bangkit perlahan dan mulai kembali ibadah haji. Batas kekuasaan Mongol. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Ia membentuk kerajaan dua Kaniyah yang berpusat di Tabriz dan Maraga. Ia dipercaya oleh saudaranya Mongke Khan untuk mengembalikan wilayah-wilayah Mongol di Asia Barat yang telah lepas dari kekuasaan Mongol setelah sepeninggalannya Chinggis. Ia berangkat disertai pasukan yang besar untuk menunaikan tugas itu pada tahun 1253 dari Mongolia. Atas kepercayaan saudaranya tersebut, Hulagu dapat menguasai wilayah yang luas seperti Persia, Irak, Caucasus, dan Asia Kecil. Sebelum menundukkan Baghdad, ia telah menguasai pusat gerakan Syiah Ismailiyah di Persia Utara pada tahun 1256, yang telah bersekutu dengan Mamluk, penguasa Muslim yang berpusat di Mesir. Hubungan dinasti dua Kaniyah lama-kelamaan renggang dengan saudara-saudaranya yang berada di timur, terutama setelah meninggalnya Kubilai Khan pada tahun 1294. Bahkan mereka yang menguasai barat sampai Baghdad karena tekanan kultur Persia yang Islam, berbondong-bondong memeluk agama Islam, seperti Ghazan Khan dan keturunannya. Penguasa dua Kaniyah terakhir ialah Abu Sa'id. Ia berdamai dengan Mamluk pada tahun 1323, yang mengakhiri permusuhan antara kedua kekuasaan itu untuk memperebutkan Syria. Perselisihan dalam tubuh dua Kaniyah sendiri menyebabkan terpecahnya kerajaan menjadi dinasti kecil-kecil yang bersifat lokal. Mereka hanya dapat dipersatukan kembali pada masa Timur Teng, yang membentuk dinasti Timuriyah yang berpusat di Samarkand. Sebagian wilayah dua Kaniyah yang berada di kawasan kebudayaan Arab seperti Irak, Kurdistan, dan Azerbaijan diwarisi oleh dinasti Jalairiyah. Jalairiyah adalah suku Mongol yang mengikuti Hulagu ketika menaklukkan negeri-negeri Islam. Dinasti ini didirikan oleh Hasan Buzurg dalam kurung agung, yang dibedakan dengan Hasan Kucuk dalam kurung kecil. Dari dinasti Cupaniyah, musuh bebuyutannya yang memerintah sebagai gubernur di Anatolia di bawah Sultan Abu Sa'id. Penguasa terakhir dinasti dua Kaniyah, Hasan Buzurg, akhirnya menundukkan Cupaniyah, walaupun ia masih harus mengakui kekuasaan dua Kaniyah dan memusatkan kekuasaannya di Baghdad. Di masa Uwais, pengganti Hasan memiliki kedaulatan penuh. Ia dapat menundukkan Azerbaijan, namun mendapatkan perlawanan dari dinasti Muzaffariyah dan Khan Horde keemasan. Mereka akhirnya dikalahkan oleh Kara Khoyunlu. Dari sini,
dapat dilihat bahwa kultur Islam yang ada di kawasan budaya Arab seperti Irak dan Syria serta sebagian Persia sebelah barat, walaupun secara politis dapat ditaklukkan oleh Mongol, akhirnya Mongol sendiri terserap ke dalam budaya Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat serangan Mongol terhadap Islam. Genghis Khan memulai invasi ke negara Islam di negara Khawarizm Turkistan yang merupakan pemerintahan independen dari Khalifah Abbasiyah. Pasukan Mongol saat itu berjumlah 60.000 orang, ditambah sejumlah tentara yang direkrut dari rakyat yang ditaklukkan sepanjang perjalanan. Pasukan Khawarizm tidak bisa bertahan lama di hadapan pasukan Mongol. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Sultan Khawarizm A'la al-Adin melarikan diri ke sebuah pulau di lautan Kaspia. Dan di tempat tersebut dia mati putus asa pada tahun 1220. Tentara Mongol yang menunggangi kuda dan bersenjata busur-busur aneh menebar malapetaka dan kerusakan kemanapun mereka bergerak. Selanjutnya, Genghis Khan melakukan invasi ke Samarkand dan kota-kota lain dengan melakukan pembantaian brutal dan menghancurkan populasi di kota-kota tersebut. Strategi perang bangsa Mongol adalah menanamkan trauma dan rasa takut serta menjatuhkan mental hingga musuhnya tidak berani melawan. Bangsa Mongol membunuh 700.000 penduduk kota Marwa, membobol bendungan dekat Gurganj hingga penduduk kota tersebut mati tenggelam, menuangkan emas yang mencair panas ke tenggorokan gubernurnya selama hampir setahun berlalu pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Akhirnya, Turkistan jatuh ke tangan Genghis Khan yang kemudian diikuti oleh Azerbaijan, Khorasan, dan beberapa kota di Persia. Akibat serangan bangsa Mongol sebagai berikut. Yang pertama, pusat-pusat budaya Islam Timur hampir semua disapu bersih, hancurnya istana-istana, kerajaan, dan perpustakaan. Kedua, banyaknya penduduk yang terbunuh. Penduduk Herat yang semula berjumlah 100.000 menjadi 40.000 jiwa. Ketiga, masjid-masjid Bukhara yang terkenal sebagai pusat ibadah dan pengetahuan dijadikan sebagai kandang kuda oleh pasukan Mongol. Dan yang terakhir, ribuan pengrajin muslim dibawa ke Mongol untuk dijadikan budak. Perjalanan Mongol ke Irak dan Syria setelah Genghis Khan meninggal pada tahun 623 Hijriah. Ia digantikan oleh anaknya yang bernama Tuli pada tahun 1256. Cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, memperbarui serangan ke pusat pemerintahan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.